Oke, selamat pagi. Kali ini saya akan memberitahukan cara membuat PowerPoint interaktif. PowerPoint interaktif berarti PowerPoint yang ada interaksinya, bukan PowerPoint yang bentuknya menarik ya. Langsung saja kita buka aplikasinya PowerPoint tentunya. Kita buka file baru, masih kosong, kemudian kita hapus, dibuat kosong putihan seperti ini. Terus kita buat backgroundnya polosan saja, misalnya warna polos seperti ini, kuning. Terus kita buat dulu, karena ini slide pertama, kita buat untuk halaman depan atau sampul ya, halaman depan ya, halaman awal. Kita buat seperti ini, kita pakai insert shape seperti ini, boleh shape yang lain. Terus kemudian kita beri tulisan judulnya, entah itu misalnya PowerPoint interaktif atau yang lainnya. Pilih font yang menarik tentunya supaya kelihatan bagus. Ini dihilangkan aja pinggirannya ini supaya kelihatan bagus ya. Di format, kemudian shape outline-nya ini dihilangkan, outline. Nah, seperti ini kan lebih menarik. Warnanya bisa misalnya hijau kayak gini, boleh, kurang tepat ya. Nah, kemudian kita buat judul lagi yang lainnya. Kita copy saja, ini tidak perlu dibuat lagi. Bisa Ctrl C, Ctrl V, atau biasanya saya lakukan klik kanan, ditahan, ditarik ke sini, dilepas klik kanannya, terus ini ada copy here. Nah, ini sudah jadi dua. Nah, ini yang selanjutnya kita buat misalnya kelas 3 materi perubahan wujud benda misalnya. Ini contoh saja ya. Kelas 3 materi perubahan wujud benda. Gini aja, kelas 3 materi perubahan wujud. Nah, misalnya gini. Terus biasanya di depan ada tombol mulai, maka kita buat lagi tombol ya, buat dari sini aja langsung. Nah, tombol mulai. Nah, untuk desainnya ini kan masih polosan ya. Nah, selanjutnya untuk supaya desainnya bagus, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar yang bisa di-download bisa lewat Google, bisa melalui website yang nanti saya beritahukan. Nah, cara menambahkannya ini tinggal diklik, terus di drag ya, diklik tahan, terus ditaruh di sini, diperkecil seperti ini, kemudian ambil lagi, tambah apalagi ini misalnya, di pojok sini misalnya, tambah satu lagi misalnya ini kaktus. Nah, misalnya seperti ini. Ini kalau dilihat sudah nggak sepi ya, jadi ada tambahan-tambahan gambarnya. Nah, untuk mendownloadnya, Bapak Ibu bisa
membuka di website ini pixabay.com. Nah, ini ada gambar-gambar yang bisa di-download gratis. Misalnya tanaman. Nah, kita ketik aja tanaman dalam bahasa Inggris, kemudian pilih ini opsi gambarnya, ini dipilih gambar vektor. Nanti akan tampilan seperti ini. Yang ditunjukkan adalah gambar-gambar vektor saja. Nah, supaya background belakangnya itu transparan, Bapak Ibu pilih ini warnanya menjadi yang transparan ini. Dan pilih lanjut. Nah, ini akan dipilihkan gambar-gambar yang belakangnya transparan. Ini nanti belakangnya transparan. Cara mendownloadnya mudah, tinggal diklik gambar yang kita sukai, kita kehendaki. Ini misalnya yang mau kita download. Kemudian klik unduh gratis yang ada di sini. Terus nanti diminta untuk menentukan ukuran. Yang segini ini sudah cukup. Langsung aja dimulai turun ya, mulai turun itu unduh. Ini jangan lupa dicentang I'm not robot, kemudian mulai turun atau unduh ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Dipilih save file di OK. Nanti gambarnya sudah terdownload. Itu untuk gambarnya. Kemudian kalau mau mendownload ikon atau ya misalnya kan nanti ada menu materi gitu, itu kan ada icon-iconnya apa gitu. Ya, mendownloadnya di icon.com, tulisannya icons.com, icon.com. Nah, ini icon.com. Ini bisa untuk download. Nah, icon-icon seperti ini. Banyak sekali, misalnya kita cari tentang Education. Nah, banyak. Misalnya untuk materi ini bisa ini. Kemudian untuk soal-soal bisa pilih ini. Dan masih banyak yang lainnya, tinggal dicari aja, di download. Cara downloadnya juga sama seperti tadi, diklik dulu, jangan langsung di ini ya, diklik kanan gini terus save image, jangan, nanti hasilnya ada putih-putihnya nanti. Nah, kalau icon pilih yang ini PNG. PNG ini berarti nanti format backgroundnya transparan. Tuh. Sudah. Terima kasih downloadnya. Nah, ini save file di OK, sudah masuk di folder download. Sudah seperti itu untuk mendownload gambar dan iconnya. Oke, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke PowerPoint-nya. Kalau sudah jadi, ini untuk sampul atau halaman awalnya sudah ada tombol mulai, kita buat halaman selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, untuk membuat slide selanjutnya tidak perlu membuat dari awal lagi. Tinggal slide yang pertama ini diduplikat. Caranya klik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Nah, slide kedua ini kan sama tampilannya, sama persis dengan yang tampilan yang pertama. Nah, slide yang kedua ini isinya adalah menu. Nah, menunya terserah Bapak Ibu menginginkan ada menu apa saja. Misalnya ada 4 menu. Menu yang pertama petunjuk penggunaan misalnya. Ini. Terus buat lagi untuk mengkopinya, klik kanan, ditahan, digeser, terus dilepas, pilih copy. Menu terus materi. Nah, saya mau buat lagi untuk kuis. Terus
tambah satu lagi mungkin rangkuman atau apa ya, terserah. Misalnya rangkuman, kebesaran hurufnya dikecilkan. Nah, untuk tombol mulainya dihilangkan saja karena tombol mulai untuk yang sampul tadi kan. Ini tombol mulai ini dihapus. Nah, ini kalau mau diberikan icon di atasnya ya, misalnya untuk menu materi ini, misalnya untuk yang menu materi, taruh di atasnya ini materi. Kemudian untuk yang menu petunjuk itu enaknya diberi ini. Nah, dia misalnya. Oke, di sini biar kelihatan oke. Kuis bisa diberi gambar. Nah, ini misalnya 1 tambah 1 sama dengan ini. Oke, terus rangkuman diberi, nah ini ada loopnya ini. Jadi untuk tampilan home-nya. Oke. Terus kalau sudah jadi, ini kan ada 2 slide 1 dan slide 2. Nah, tadi supaya di slide 1 ini ketika diklik mulai nanti akan menuju ke slide 2, maka tombol mulai ini harus diberikan action hyperlink. Cara memberikan action hyperlinknya, kita pilih bendanya ini. Jangan dipilih tulisannya, jangan dipilih di tengah ini. Kalau seperti ini berarti dipilih tulisannya, jangan. Nanti kalau ini tulisan ini di hyperlink, maka tulisannya berubah warna, bukan putih lagi. Maka dipilihnya yang pinggir ini, dipilih bendanya. Nah, cara memberikan hyperlinknya, pilih di insert, kemudian ini action. Saya suka pakai action ini daripada yang link, sama saja sebenarnya. Nah, di action ini pilih ini opsi yang hyperlink to bisa langsung ke next slide. Berarti dia ketika diklik akan menuju ke slide selanjutnya, atau pilih tombol drop down ini, pilih yang ini slide. Nah, kita pilih slide ke berapa? Slide kedua ini. Oke, di oke, kemudian di oke lagi. Sudah, berarti ini nanti ketika tombol mulai ini diklik, maka nanti menuju ke slide nomor 2. Berarti sudah ngalink. Kita coba di slideshow. Nah, kita arahkan mouse-nya ke tombol mulai. Nah, akan berubah jadi tangan ya, tangan ada jadi kursornya berubah jadi tangan seperti ini. Kalau berubah seperti itu bisa ditekan tombolnya. Kita coba diklik. Oke, ketika diklik dia akan menuju ke slide nomor 2. Nah, permasalahannya adalah kalau membuatnya seperti ini saja, maka diklik di luar tombol juga akan ke slide selanjutnya, atau diklik tombol next di keyboard atau back ya, itu masih bisa. Saya coba ini, misalnya saya klik di luar tombol, saya klik di sini, misal pojok sini, itu akan ke slide selanjutnya, sama. Nah, maka itu harus dimatikan dulu, supaya nanti PowerPoint interaktif ini murni hanya bisa dipakai ketika klik di tombolnya. Jadi kalau klik di luar tombol tidak bisa berjalan, atau juga klik tombol next atau back di keyboard juga tidak bisa jalan. Itu hanya mengubah settingannya. Caranya ini, nggak banyak yang tahu ini sebenarnya. Di tab slideshow, kemudian pilih setup slideshow. Nah, show tipenya ini harus diubah ke browse at a kiosk full screen ini. Sudah, kita oke. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ketika di slideshow, diklik di luar tombol nggak akan bisa berfungsi. Coba ya. Nih, diklik di luar tombol tidak akan bisa next back.
Jadi PowerPoint ini murni hanya bisa digunakan jika mengklik di tombol. Cuman harus dipastikan maka tombol yang ada di PowerPoint interaktif ini berfungsi dengan baik. Kalau tidak berfungsi dengan baik, maka PowerPoint itu akan menemui jalan buntu, tidak bisa kemana-mana. Diklik di next, back di keyboard juga nggak bisa. Jadi jalan buntu kalau tidak ada tombol sama sekali. Maka dipastikan harus ada tombol next atau back-nya, atau pokoknya ada tombolnya yang berfungsi. Nah, benar-benar berfungsi. Jadi kita klik tombol mulai, maka menuju ke slide kedua. Tuh. Kalau diklik di tempat lain nggak mungkin bisa. Ini karena belum diberi tombol apa-apa ya. Maka sampai sini nggak bisa kemana-mana. Hanya bisa ditekan escape saja keluar. Itu pengaturannya supaya tidak bisa diklik di luar tombol. Tuh, di slideshow dan setup slideshow-nya. Kemudian ini sudah jadi, menunya sudah jadi. Sekarang untuk membuat atau memfungsikan trigger supaya bisa dalam satu slide itu bisa menampilkan banyak tampilan, atau bisa digunakan untuk membuat kuis. Ketika ditekan opsi A nanti keluar feedbacknya apa, opsi B keluar feedbacknya apa. Langsung saja untuk membuat kuisnya. Kalau materi nanti bisa ya, pakai hyperlink bisa. Sekarang buat kuisnya. Seperti biasa nggak perlu membuat slide baru, tinggal diduplikat slide yang ada ini supaya tidak memberikan ini lagi. Nah, slide yang ketiga, ini kita buat kuisnya. Nah, taruh ini tempat untuk menuliskan soal ya. Soal pertama, misalnya perubahan cair menjadi padat dinamakan titik, misalnya gitu soalnya. Berarti ya ini dihapus gambar-gambarnya. Ini opsi A, ini opsi B. Nah, tinggal diubah posisinya aja. Nah, ini opsi C, opsi D. Nah, ini kan. Ini A, B, C, D. Tidak diperluas. Nanti jawabannya mungkin kan tulisannya panjang ya. Nah, perubahan zat cair menjadi padat dinamakan A. Yang A misalnya mencair. Terus membeku. Berarti jawaban yang benar adalah membeku. Menyublim yang teman kristal. Nah, misalnya atau menguap, misalnya gitu ya. Jawaban yang benar adalah yang membeku ini. Nah, saya mau ketika nanti siswa ngeklik tombol membeku ini, nanti muncul emotikon senang atau benar gitu misalnya, atau tulisan benar gitu. Nah, ketika klik yang tombol yang salah, nanti muncul emotikon yang sedih atau tulisan salah gitu. Caranya itu menggunakan trigger ya, atau pemantik. Nah, kita masukkan dulu gambar yang tadi saya sebutkan. Kalau benar ya dikasih jempol misalnya. Nah, kasih jempol. Kalau salah dikasih ini sedih. Nah, ini sedih. Ya, taruh di sini aja. Ada dua gambar ya, untuk benar dan untuk salahnya seperti apa. Nah, kemudian untuk memfungsikan triggernya, nah itu yang harus dimunculkan dan dihilangkan kan ini ya, gambarnya ini. Nanti gambarnya kan hilang dulu. Terus ketika diklik membeku nanti baru muncul yang ini, yang ininya baru muncul. Kalau yang diklik yang mencair, nanti gambar yang ini nanti akan muncul. Nah, itu berarti menggunakan fungsi trigger. Fungsi trigger itu lokasinya ada di animation, tab animation. Nah, ini trigger. Nah,
tapi tidak aktif karena belum ada animasi apa-apa di slide ini. Trigger ini bisa berfungsi kalau ada animasi yang kita seleksi. Maka gini, karena ini nanti yang harus keluar, maka gambar jempol ini harus diberikan animasi dulu. Memberikan animasinya pakai langsung bisa di sini atau pilih yang add animation ini. Misalnya keluarnya nanti zoom gitu ya. Langsung, nah seperti itu. Kalau sudah ada animasinya, maka fungsi trigger ini akan bisa digunakan. Aktif sekarang sudah bisa. Nah, isinya apa di trigger ini? Kita diklik, nanti ada pilihannya. On click off, pilihannya ini. Maksudnya, jadi logikanya trigger ini adalah animasi ini tadi, animasi masuknya gambar ini tadi akan di play ketika kita ngeklik apa gitu. Logikanya seperti itu. Jadi animasi itu akan dipicu atau di play ketika diklik off yang mana. Nah, masalahnya kan ada banyak ini, ada gambar 7, picture 9, picture 11, picture 5, picture 14. Nah, saya pengennya jempol ini keluar ketika saya ngeklik membeku. Maka saya harus tahu gambar membeku ini itu harus yang mana, rectangle yang 10 atau yang mana. Kalau pakai ini kesulitan mencari tahunya ya. Maka saya sarankan untuk mengaktifkan animation pen-nya ini. Diklik animation pen, nanti ada tambahan ini, animation pen. Ini format picture-nya saya close saja. Nah, animasinya tadi akan muncul di sini ini. Jadi animation pen ini nanti adalah isinya animasi-animasi yang ada di slide ini, semua ada di animation pen sini. Nah, sama, fungsi trigger itu juga opsinya tuh ada di sini. Diklik di ini, tombol panah kecil ini, terus di menu timing. Nah, ini akan ada kotakan ini ya. Di tombol trigger ini, di fungsi trigger ini, dipilih yang start effect on click off. Nah, ini akan ada sama dengan yang tadi yang di trigger di atas ini. Tapi kalau ini luas, ini akan ada tulisannya benar salahnya, tulisannya ini membeku atau mencair, menyublim seperti itu. Kalau di sini tidak muncul namanya, nama ini tombol-tombolnya ini mencair, membeku, menyublim itu nggak muncul karena ini kepotong ya. Nah, perlu dimunculkan selection pane-nya. Selection pane itu lokasinya ada di home, kemudian ini di close dulu ya. Di home, kemudian di ini select ini ada selection pane-nya ini. Nah, ini akan memunculkan semua objek yang ada di slide ini. Misalnya kita klik yang membeku. Nah, nanti yang aktif adalah rounded corner yang nomor 8. Mencair itu yang corner 4, menyublim itu 10, corner 10, mengkristal itu 12. Nah, sekarang ketahuan. Makanya sekarang tinggal membuat triggernya. Kita seleksi. Ini langsung aja atau diseleksi objeknya ini. Berarti yang membeku tadi itu adalah corner 8. Maka trigger ini diseleksi dulu, ditriggerkan ke nomor 8, root corner 8. Udah, itu tulisannya membeku. Jadi ketika diklik membeku nanti muncul gambar ini. Kemudian yang salah, yang mencair, ini kan nanti akan memunculkan gambar ini, gambar sedih ini. Maka gambar sedih ini juga diberikan animasi masuk ya, bukan animasi pass atau exit. Masuk zoom juga misalnya seperti itu. Kemudian ditriggerkan ke yang mencair tadi itu nomor 4 ya. Diklik ini dikasih trigger nomor 4. Kemudian
kan tombolnya masih ada 2 yang belum di trigger ya. Sama caranya, bendanya diseleksi, kemudian ini di add animation, jangan pilih yang ini ya. Jangan pilih yang ini, tapi add animation, pilih in juga sama zoom misalnya. Nah, akan ada tambahan satu animasi ini, kemudian ditriggerkan ke mana? Menyublim itu corner 10 ya, menyublim di on click of 10. Terus satu lagi, masih ada satu lagi, berarti nambahin satu lagi animasi. Animasi zoom, kemudian yang belum tadi mengkristal ya, mengkristal itu root corner 12 ya. Maka kemudian kita triggerkan ke corner 12. Sudah ada 4 trigger mengkristal, menyublim, mencair, membeku. Coba kita slideshow. Nah, gambar tadi nggak akan ada ya. Tapi ketika kita klik mencair, nah salah ya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita klik membeku, oke. Nah, tapi ini kok tumpuk menumpuk. Coba kita klik menyublim, ya salah. Mengkristal, ya salah ya. Sudah benar, berarti triggernya sudah berfungsi. Cuman masalahnya kan ini tumpuk menumpuk dan nggak hilang ya. Nah, makanya kita perlu tambahin animasi lagi exit. Jadi setelah muncul, gambar ini setelah nanti muncul, dia langsung exit dengan sendirinya. Caranya sama untuk exitnya, kita pilih bendanya ini yang jempol dulu, kita tambahi animasi, add animation, pilih yang exit. Exitnya misalnya float in, nah seperti itu. Kemudian exit ini posisinya harus ditaruh di nama yang sama, ini picture 5, maka ditaruh di bawahnya picture 5 ini. Diklik, ditarik ke bawah, ditaruh di sini. Nah, yang warna hijau di atas, yang warna merah di bawah, dan opsi ini dipilih yang start after previous. Jadi animasinya itu akan di start setelah animasi yang pertama, itu maksudnya start after previous. Oke, nah posisinya akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi setelah picture 5 ini masuk in ya, terus kemudian dia akan out dengan sendirinya. Terus yang ini, picture 14 itu yang ini ya, picture 14. Kita tambahin efek exit juga. Exitnya sama, float out misalnya seperti ini. Kemudian kita tarik di sini, diubah menjadi start after previous. Terus masih ada ini yang menyublim belum, ditambahin efek out sama fly out. Kemudian ditarik ke bawah, ditarik sini. Kemudian diubah ke start after previous. Masih ada yang belum ada pasangannya yang ini. Diklik bendanya ini, di add animation yang exit, float out. Nah, terus ditaruh di bawahnya picture 14 ini. Ininya opsinya diubah ke start after previous. Sudah. Kalau ini bentuknya seperti ini sudah benar. Jadi picture 5, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuknya persis seperti ini, berarti nanti benar, nanti animasinya pasti sudah benar. Triggernya sudah berfungsi dan animasinya berfungsi dengan benar. Mari kita coba. Ketika diklik mencair, ya salah. Membeku, oke, benar. Menyublim, oke, salah. Mengkristal, salah juga. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini tadi kan setelah muncul itu langsung keluar langsung ya. Harusnya kan diberi jeda dulu 1 detik gitu untuk muncul dulu, terus habis itu keluar. Caranya mudah. Yang animasi keluar ini yang warna merah ini kan, ini timingnya ditambahin delay. Ini ada delay, ditambah delay 1 second. Kemudian yang ini, yang warna merah yang ini juga diberikan delay 1 second. Terus yang ini juga semuanya diberikan delay 1 second.
Yang ini juga diberi delay 1 second. Sekarang kita coba di play. Mencair. Oh, salah. Tuh hilang sendiri. Ada delaynya 1 second. Membeku? Benar. Oke, seperti itu. Menyublim? Salah. Mengkristal? Salah. Seperti itu. Posisinya tinggal dipaskan sama gini bisa. Nah, ditumpuk gini juga bisa. Ketika diklik membeku, oke, benar. Ketika diklik mencair, oke, salah. Nyublim, oh salah. Seperti itu. Sudah jadi. Atau mau ditambahkan ada suaranya. Kalau benar diberikan tepuk tangan, bisa. Nah, tadi kan yang benar, tadi kan yang ini. Benda yang ini ya, jempol ini. Nah, caranya tinggal dipilih yang masuknya ini nih ya, yang ini tuh yang warna hijau. Ini ditambahkan efek option. Nah, ini ada soundnya. Ini kan tadi yang benar ya, soundnya diganti applause. Misalnya, oke. Nah, kalau yang salah ini berarti yang salah ini satu persatu. Ini diberi efek option. Kalau salah berarti soundnya bom misalnya. Terus yang ini juga diberi efek bom, soundnya bom atau yang lain, tinggal dipilih saja suaranya. Ini 31 ini juga ditambahkan efek bom suaranya. Nah, kita coba. Kalau mencair, gitu. Kalau membeku, oke, nah seperti sangat mudah sekali. Nah, ini kan ketika dipakai di kelas, memakai laptop Bapak Ibu, kemudian disorot menggunakan proyektor, kemudian siswa memakai PowerPoint ini bergantian. Berarti soal nomor 1 mungkin presensi 1 suruh maju untuk mengerjakan di laptop Bapak Ibu, mengklik opsi ini. Kalau salah nanti ganti teman yang lainnya, gitu kan lebih menarik daripada hanya melihat saja. Kalau hanya melihat nanti pasti siswa bosan. Seperti itu untuk membuat soalnya interaktif. Dan perlu saya beritahu, soal ini bukan untuk evaluasi, tapi ini soalnya untuk seperti tebak-tebakan gitu di dalam proses pembelajaran gitu. Bagian yang tebak-tebakan setelah diberikan materi, diberikan kuis gitu, bukan untuk evaluasi. Kalau evaluasi jangan pakai ini, bisa pakai iSpring Suite 9 atau Wondershare Quiz Creator, itu lebih cocok untuk evaluasi. Atau kalau mau yang online, pakai Quizizz atau Kahoot, itu kalau mau evaluasi. Ini kalau sudah jadi satu soal ini sudah jadi, kemudian saya mau buat soal lagi misalnya saya mau buat 10. Caranya tidak perlu membuat dari awal, sama kita duplikat saja, duplikat. Nah kan sama dengan soal yang nomor 1 tadi, tinggal diubah soalnya saja. Ini perubahan dari padat dibalik misalnya menjadi cair. Nah, kemudian ini kan jawabannya adalah mencair. Berarti ditukar aja posisinya ini. Ini di sini ditukar. Jawaban yang benar tadi adalah yang ini. Berarti ini diganti mencair, ini diganti membeku. Nah, posisi jawabannya kan nanti tertukar ya. Yang benar nanti berarti di atas, yang salah di bawah-bawah ini. Itu tinggal menukar kotakannya ini. Kita coba, langsung sudah benar nanti. Perubahan zat padat menjadi cair adalah mencair. Beku salah, menyublim salah, kristal salah. Seperti itu. Jadi tidak perlu membuat lagi. Satu soal dibuat benar, baru duplikat sampai sesuka Bapak Ibu mau membuat berapa soal. Seperti itu.
Nah, ini sampai sini tadi belum selesai karena ini belum ada tombol yang ngelingkan ke slide 3 dan slide 4. Jadi, sampai ke slide kedua, kalau kita slide show dari awal, ini sampulnya atau tampilan awal, ketika diklik mulai masuk ke slide nomor 2. Nah, sampai slide nomor 2 tidak ada tombol untuk menuju ke kuisnya karena tadi belum di hyperlink kuisnya ini. Nah, makanya jalan buntu seperti ini. Maka kita harus berikan hyperlink di tombol kuis ini. Cara memberikan hyperlinknya diklik benda kuisnya ini, kemudian di insert, action, di hyperlink to slide ke-3. Nah, oke. Kita oke. Kalau gambarnya ini mau di hyperlink sekalian, juga sama caranya, action, hyperlink to. Jadi ketika gambarnya diklik juga sama, dia akan menuju ke soal itu. Jadi ketika diklik ini, nah nanti akan menuju ke slide nomor 3. Menuju ke sini. Nah, sampai soal ini juga jalan buntu karena tidak bisa menuju ke soal selanjutnya. Nah, harusnya diberikan tombol next di sini atau back nanti di sini. Jadi di slide nomor 3 ini saya tambahin ini ya, tombol ini untuk next gitu. Terus saya copy di sini untuk back-nya. Nah, gitu. Bisa cari tombol yang lebih bagus ya tentunya. Nah, untuk tombol next dan back itu actionnya tinggal di ini di insert, kemudian action, hyperlink to next slide kalau yang next. Kalau yang back berarti action, hyperlink to previous slide. Oke. Nah, ini slide ketiga sudah ada tombol next dan back-nya. Nah, tombol yang slide 4 belum ada tombol next back-nya. Itu caranya tidak membuat lagi, tapi ini di copy. Nah, dua ini di copy, kemudian di paste di sini, paste. Nah, ini tombolnya sudah ada hyperlink-nya. Kita cek ya. Nah, sudah ada hyperlink-nya next slide. Jadi kalau dipakai ini bisa slide selanjutnya. Nah, kalau sudah ada tombol seperti ini, diduplikat lagi. Duplikat untuk membuat soal nomor yang ketiga. Terus diduplikat lagi, misalnya soal yang keempat. Tinggal diganti nanti soalnya. Itu misalnya. Terus diduplikat lagi soal yang kelima. Misalnya seperti itu. Nah, mari kita coba. Kita play dari awal. Nah, ini diklik di luar sudah tidak bisa, hanya bisa diklik di tombol. Ini tadi belum diberi hyperlink, yang sudah diberi hyperlink adalah yang kuis ini saja ya. Gambar saya beri hyperlink, ini juga saya beri hyperlink. Jadi ketika diklik menuju ke soal ini. Soal sudah ada triggernya, muncul kalau membeku ada soalnya. Soal nomor 1, kita menuju soal nomor 2, diklik di sini soal nomor 2. Mencair. Oke. Soal nomor 3, ini soal nomor 4, ini soal nomor 5. Itu ini kalau back lagi. Seperti itu untuk membuat PowerPoint interaktif. Secara mudahnya seperti itu. Sampai di sini belum selesai. Ini kalau misalnya sudah terisi semua, petunjuk sudah ada isinya, materi juga sudah ada isinya, rangkuman juga sudah ada. Langkah terakhir adalah publish. Publish-nya ini maksudnya di save as supaya ketika filenya di double klik atau dibuka itu langsung show, tidak perlu membuka aplikasi PowerPoint ini lagi. Caranya mudah sekali. Kalau sudah jadi, kita mau publish, pilih file, kemudian di save as. Nah, kita tentukan lokasinya, misalnya di sini, misalnya dicoba-coba ini. Saya beri nama, misalnya
Oke, latihan misalnya itu. Nah, supaya filenya nanti di double klik langsung show, maka save as tipenya diubah ke PowerPoint show. Ini PowerPoint show TPS. Nah, kita klik, kita save. Sudah jadi. Mari kita coba kita lihat. Nah, di folder coba ini, nah ini ada latihan, namanya latihan ini PPSX ya. Ini saya close saja, PowerPoint-nya saya close. Sudah tidak ada PowerPoint di sini. Nah, ini kalau saya double klik file ini, dia akan langsung show. Coba kita double klik. Langsung membuka. Nah, langsung mulai seperti ini. Jadi tidak perlu membuka aplikasi PowerPoint-nya, kemudian di slideshow, tidak. File itu nanti di double klik langsung muncul seperti ini. Mulai quiz sudah berfungsi dengan benar. Oke. Nah, ini keluarnya itu bisa ditekan tombol escape di pojok kiri atas ya, di keyboard pojok kiri atas. Ini langsung hilang. Itu untuk publish-nya. Kalau mau mengedit lagi, ini kan sudah di save PPSX. Bagaimana cara mengedit lagi? Bisa. Caranya kita buka PowerPoint, aplikasi PowerPoint-nya ini. Kemudian kita pilih open. Nah, open lokasinya tadi itu ya, kita pilih lokasinya. Tadi namanya atau di recent file ini ada. Nah, di recent file ini ada PPSX ini, kita buka. Nah, masih bisa diedit lagi. Nah, yang perlu ditambahkan adalah tombol exit-nya supaya ketika mau keluar itu enggak harus tekan tombol escape di keyboard, tapi ada tombolnya sendiri supaya bisa keluar atau exit. Kita tambahin tombol exit-nya itu, biasanya exit itu silang ya, tombol silang. Kita buat tombol silangnya, misalnya saya taruh di sini. Tombol silangnya ini. Jelek ya. Saya ulang lagi. Insert shape yang tambah ini. Nah, jeleknya dihapus. Kemudian dimiringin kayak gini. Jadi tombol silang atau tulisan exit gitu juga bisa. Exit. Nah, tombol silang ini kemudian diberikan action, insert action, di hyperlink ke ini end show. Jadi ketika diklik di situ dia akan end show. Nah, sudah bisa di copy ini, Ctrl C ya, atau di copy, di paste di sini, di setiap soalnya, di setiap slide-nya. Misalnya kalau mau di sewaktu-waktu mau exit langsung, atau exitnya di akhir gitu misalnya, baru bisa di exit gitu bisa. Nih, ketika diklik di sini nanti langsung keluar. Nah, ini kalau sudah diperbaiki, tinggal di save gini saja, save saja. Ini akan langsung save ke PowerPoint show tadi. Coba saya close. Ini ya, latihan tadi ini kalau saya buka, langsung show dan ada tombol exit-nya ini. Nah, tombol exit. Setiap quiznya ini ada tombol exit. Tuh, tadi kelewatan satu ya. Ketika diklik di silang ini akan langsung hilang. Seperti itu untuk membuat PowerPoint interaktif. Jadi ada 4 yang perlu disetting atau digunakan ya di PowerPoint ini. Yang pertama adalah action hyperlink, yang kedua adalah fungsi trigger, yang ketiga adalah setting slideshow-nya supaya tidak bisa diklik di luar tombol. Kemudian yang keempat adalah publish menjadi PowerPoint show supaya di double klik filenya langsung show. Seperti itu untuk membuat
PowerPoint interaktif. Oke, demikian tadi penjelasan untuk membuat PowerPoint interaktif ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.